Nah, pertanyaan saya begini Pak Paul. Bagaimana, maksudnya gini, tolong Pak Paul beri wejangan kepada saya agar supaya saya percaya kepada buku-buku atau kitab-kitab suci begitu Pak. Karena jujur saya kan orang bodoh Pak ya. Jadi berpikiran, wah jangan-jangan kitab-kitab itu karangan manusia gitu loh. Jadi ya memang tujuannya baik Pak ya. Tujuannya baik untuk membimbing manusia. Tapi kalau itu memang karangan manusia kan, ya mohon maaf. Berarti saya memilih untuk tidak mengikuti orang itu gitu loh. Ya, Saya saya hanya kan juga manusia. Nah, berarti kan Anda enggak percaya saya juga. ya enggak maksudnya makanya saya minta diberi wejangan Nah oleh iya, Bapak ulang ya, saya kasih supaya logikanya ya. Ini kan saya ya kasih ya Pak, logikanya. silakan Pak. Bapak tidak percaya sama kitab suci karena itu yang nulis manusia. Nah, saya yang ngajarin Anda pun manusia. Iya kan, kalau Bapak kan mungkin dekat dengan Tuhan begitu kan. Loh, yang nulis kitab suci Jadi kan ngakunya juga dekat dengan Tuhan. ya ya justru itu Pak karena eh, saya berpikirnya kitab suci itu dibuat manusia tujuannya baik sehingga saya bertanya ke Bapak apa yang harus saya lakukan supaya saya percaya dengan buku-buku itu gitu loh Pak. Loh, begini, buku-buku itu yang mana? Nah, tetapi kalau Alkitab, itu semua arkeologinya jelas semua, nyata. Adapun yang nulis manusia, ya kalau ada manusia bisa menulis setepat itu, ini berarti manusianya hebat sekali. Masa Anda masih tidak percaya sama tulisannya orang hebat? Lalu Anda percaya sama saya kok ragu Anda percaya sama saya. Nah, jangan-jangan Anda cuman mocking saya nih, kan begitu kan? Bukan Pak, maksudnya Betul nggak maksudnya? Logikanya saya kan sudah begitu kan? beragama. Ya kalau dibilang di KTP saya sudah beragama. Cuma ya itu Pak dalam hati saya ini buku-buku ini benar atau bagaimana gitu loh Pak. Ya, Nah mau untuk benar apa meyakinkan enggak saya kita kan nggak supaya ada di saya zaman yakin itu kan? seperti apa Pak atau pasrah saja ya sudahlah ikutin orang-orang terdahulu atau Enggak dong, ikut diuji orang dong. banyak lah Anda gitu Pak. diuji dong, Oh, diuji. oh gitu ya Pak ya. Diuji lah, saya tak uji. Saya dulu maki-maki Tuhan loh. Oh gitu Saya ya. nantang Tuhan loh dulu. Oh serius, saya nantang Tuhan loh. Bangsat keparat, kalau kamu ada, sini tunjukkan mukanya ke saya. Oh tak gituin loh Tuhan loh, bener loh, serius loh. Oh iya. Dulu Ya, saya begitu loh, gini kurang Pak. ajar saya dulu. Kalau Tuhan sendiri, maksud saya gini Pak, Tuhan itu berbentuk fisik seperti manusia atau memang tak terlihat, tak nampak, tapi nyata adanya tuh bagaimana Nah, itu? harus bedakan Tuhan dengan Allah. Ya, Tuhan itu Tuhan, majikan. Ya, kalau Allah itu ya adalah roh. Allah itu pencipta. Tuhan itu majikan. Allah itu menjadi Tuhan kita. Nah, bedakan kata Tuhan dengan Allah. Kalau Berarti Allah Allah adalah dengan Tuhan pencipta. itu Banyak Allah di muka beda bumi arti ini. atau beda ini ya Pak, beda arti atau beda memang maksudnya beda personalnya Pak? Loh, beda artinya. Loh, bisa sama, bisa beda orangnya. Yesus itu Tuhan dan Allah. Ya Oh, kan? iya. Saya Paul, saya ini seorang pastor, saya seorang nabi ke-26 dan saya seorang ayah bagi anak-anak saya juga seorang suami bagi istri. Berapa tuh peringkatnya? Banyak kan? Orangnya sama kan? Iya. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan, majikan, Kurios Adonai, Lord. Tetapi ia juga Allah. Ya kan? Iya. Tetapi ada Allah yang bukan Tuhan. Ada Tuhan yang bukan Allah. Ya kan? Oh, iya iya. Gitu loh. Tuhan dengan Allah itu tiga beda Pak. Tuhan dengan Allah Tuhan sama berbeda Pak. Tuhan itu sama. Oh, begitu ya. Mm-mm. Intinya kita ini harus menyembahnya Tuhan atau Allah Pak? Kamu hanya menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan. Tuhan yang adalah Allahmu. Dan Yesus kan menerima penyembahan dari semua orang, bahkan iblis, para muridnya pun menyembah. Ya kan? Artinya, dialah Allah sejati kan? Dialah Tuhan, dia nggak pernah minta-minta disembah. Ya kan? Iya Pak. Tapi semua orang yang datang kepadanya menyembah. Nah, buktikan aja kalau memang kitab, kalau memang Al-Qur'an yang benar, ya ikutin jalan Al-Qur'an. Kalau memang Alkitab Kristen yang benar, ya ikutilah jalan orang Kristen. Anda tinggal uji saja, ya kan? Kalau ada seorang nabi kawin sama bocil sama mantunya, menurut Anda waras enggak? Ya, sedangkan Yesus
mati di kayu salib untuk Anda. Iya, soalnya gini Pak, saya ini merasa menuhankan, buku juga saya tuhankan, saya mengimani buku tersebut, jadi Tuhan saya seolah-olah jadi banyak ujung-ujungnya Pak. Buku Enggak, itu kalau saya Tuhan saya mah percaya, cuma Yesus. Mungkin Anda yang berpikirnya terlalu kompleks kali, Pak. Terlalu oh, banyak yang dipikir, Pak. Terlalu ribet pikirannya. Kalau saya sih hanya menemukan Yesus. Dari mana saya tahu tentang Yesus? Ya dari Alkitab. oh iya. Kalau saya mengimani misalkan buku itu saya imani, Nabi juga saya imani, Rasul saya imani, Allah saya imani, apakah jadi banyak yang saya imani Pak? Maksud saya, Tuhannya bukankah jadi banyak Pak yang saya sembah Pak? Saya mah nggak Dan mengimani Rasul, nggak mengimani buku, nggak mengimani. Saya hanya beriman kepada Tuhan Yesus saja. Alkitabnya bagaimana Pak? Loh, Alkitab kan buku yang mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Ya, Alkitab itu apa Alkitab? Alkitab itu kan katanya firman Tuhan Pak ya. Nah, Yesus adalah, katakan, Yesus berkata, Yohanes 1 berkata, ya, bahwa Logos, ya, itu bersama dengan Allah, Allah itu adalah, dan Logos itu adalah Allah sendiri. Logos itu menjadi manusia bersama Yesus. Nah, firman Allah itulah yang adalah Yesus. Yesus adalah firman Allah itulah Yesus. Oh iya. Dan Sorry, firman Allah itu adalah Allah, berarti Yesus itu adalah Allah. Gampang kan? mohon maaf Pak Paul, dulu saya sempat pengen jadi pengikut Kristus, tapi gini Pak, saya berpikiran saya mau pengikut Kristus, tapi Definisimu pengikut Kristus apa? definisinya saya menjadi murid pengikut Pak. Jadi Nah, ya apa? Ya, pengikut Kristus itu maksudnya gini, Pak, saya pengen jadi pengikut Yesus Kristus dahulu ya Pak ya, dahulu ketika ya ya Pak, ya Pak. Pak, dengar dulu pertanyaan saya. Definisimu pengikut Kristus itu apa? Jangan-jangan pengikut Kristus definisimu adalah menjadi anggota gereja GBI. Oh bukan Pak, maksudnya pengikut Kristus itu justru saya ingin menjadi pengikut Kristus meskipun saya tidak ke gereja begitu Pak. Pikiran saya begitu Pak. Loh, ya, terus bagaimana cara jadi pengikut Kristus nggak ke gereja? Caranya gimana? Saya hanya memahami isi Alkitab, apa yang diajarkan di situ saya jalani Pak. Nah, apa yang diajarkan Ya, apa? Yang diajarkan ya, apa? seperti yang Pak Paul bilang itu kan sering seperti mengasihi, memberi, mengampuni musuhmu, jangan ya intinya yang baik-baik itu Pak, yang Bapak sering katakan. Sekarang yang menjadi penghalang Bapak nggak jadi pengikut Kristus apa? Ya, yang jadi penghalang dulu saya berpikir gini Pak, saya bingung dengan 3 Tritunggal itu, sementara ada yang ngomong Unitarian yang saya percaya itu, wah itu nggak benar juga, karena saya percaya gini Pak, mohon maaf ini Pak Paul ya, mohon maaf ini sebelumnya, saya percaya Bapa itu Allah, sementara Yesus utusan Allah. Ribet Pak. Saya mah nggak Yesus nggak pernah ngajarin begitu Pak. Tadi Yohanes 13, nih ya, lihat ya di gambar ya, Yohanes 13 ya. Berkata Yohanes 13, yang beriman itu jangan ribet begitu Pak. Banyakan teori nanti malah nggak nyampe. Yohanes 13, ya, bacakan ulang nih ya. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Simpel kan? Ya. Murid yang namanya murid Yesus itu bukan jemaat GBI, jemaat GBDI, apalagi kalau udah dukung Anies, tak jamin Anda bukan murid Yesus, ya. Yang namanya murid Yesus itu adalah kalau mengasihi, Pak. Ya. Ya, Pak. Saling mengasihi. Jadi bukan Anda pergi ke gereja harus Anda murid Yesus, bukan. Anda mengaku Tritunggal murid Yesus, bukan. Anda Unitarian murid Yesus, bukan. Bukan, nggak ada urusannya. Kalau Anda saling mengasihi, Anda disebut murid Yesus. Mengapa? 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Itu Pak, simpel sekali. Yang bikin saya bingung memang teman-teman saya kan dari berbagai golongan, Pak, yang sering ngobrol sama saya jadi bingung. Ada dari saksi Yehova di Jambi, teman saya ada Pak. Mengikut ya biasalah mengajak saya ke balai kerajaan seperti itu Pak. Jadi saya bingung, aduh ini kan bukannya Kristen juga ya. Kalau Kristen, saksi Yehova masuk saksi Yehova kalau dia ikut ajaran Tuhan Yesus, ya masuk surga. Oh, berarti intinya mau Unitarian, Trinitarian, mau saksi Yehova,
sebetulnya yang penting ini Pak ya, sama berarti Pak, yang penting Tuhannya Bapa di surga begitu Pak? Bukan, Pak. Bukan. Yang penting apa ini loh? Yang saya lingkari ini apa? Yang penting mengasihi Pak. Nah, iya, banyak orang ngaku-ngaku murid Yesus tapi nggak punya kasih ya Pak. Oh. Pakai jam tangan miliaran, tetapi di depan rumah ada orang miskin ya diem aja ya Pak. Apa dia punya kasih? Enggak kan? Oh itu ya, wah ya itu ya tidak benar Pak ya. Berarti tidak menjalankan Ya kan? perintah Yesus. Lo perintahnya Yesus suruh apa? Ya perintahnya kan suruh ya seperti Pak Paul bilang, mengasihi, mengampuni, memberi. Iya, ada simpel sekali. Ya kan? Simpel sekali Pak, jangan dibikin ruwet Pak. Nggak ada. Kalau kamu percaya Trinitas masuk surga, kalau kamu nggak percaya Unitarian kamu masuk surga, nggak ada Pak. Jangan dibikin ruwet. Bapak kenapa bisa ruwet Ya, begitu? soalnya dulu waktu saya mau menjadi pengikut Kristus kan saya terjebak menanyakan doktrinnya Pak. Artinya pondasi awalnya kan Tuhannya ini. Ya kalau doktrin itu kan hanya cara, hanya pikirannya orang nafsir-nafsir kotak-katik gatuk. Iya kan? Iya. Itu jadi jangan ribet Pak, jangan ribet Unitarian, Trinitas, Saksi Yehova. Bahkan orang Islam, Buddha, Hindu, kalau dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Kurios adalah majikanmu, ya kan? Iya. Majikan, kita ini hambanya. Dan Allah membangkitkan Yesus, Allah membangkitkan Yesus dari orang mati. Iya ya Pak. Roma 10 ayat 9. Iya kan? Kamu selamat. Sudah simpel Pak. Lalu bagaimana kalau kita percaya aplikasinya Yesus Kristus adalah majikan kita? Ya berarti kita disuruh mengasihi. Bos kita, Tuhan kita sudah bilang, ya majikan kita bilang mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya kita mengasihi, mengampuni, memberkati, nurut. Lah ini kan malah enggak, malah foya-foya ya. Berarti bukan majikan, ya kita yang majikan. Nah, kalau Allah membangkitkan Yesus dari orang mati, orang Islam nggak percaya, ya maka dia nggak selamat. Ya. Kenapa? Makanya gini, misalkan KTP saya bukan Kristen, agama lain KTP saya, terus di kampung ini kan mayoritas juga bukan Kristen Pak ya. Nah, tapi saya misalkan percaya Yesus misalkan, tapi saya juga tidak pernah ke gereja karena di kampung kan jauh Pak ya. Apakah itu tetap diselamatkan Pak? Selamat dong Pak. Ya Pak. Selamat. Oh, berarti hanya itu Pak, tidak perlu dibaptis. Oh, harus dibaptis. Oh. Kan barang siapa percaya dan dibaptis akan selamat. Masalahnya banyak orang lata ikut dibaptis padahal nggak percaya. Repot kan? Iya, padahal di sini tidak dibaptis tapi percaya Yesus karena menjaga perasaan keluarga di kampung. Oh, harus dibaptis. Gitu kan? Mengapa harus dibaptis? Karena itu saksi, Pak. Air itu adalah saksi. Saksi dari kepercayaan Anda. Oh, Barang siapa percaya dan dibaptis, makanya Yesus bilang, kamu harus lahir dari air dan roh. Orang kalau percaya pasti dibaptis. Kalau nggak mau dibaptis namanya belum percaya. Karena dia masih takut sama istrinya, takut sama ibunya, takut sama keluarganya mengucilkan dia. Berarti Yesus berkata, barang siapa mengasihi ibunya bapaknya lebih dari aku, dia tidak layak ikut aku. Berarti bapak nggak akan bisa ikut Yesus. Kenapa? Karena ketika bapak lebih takut jaga perasaan orang daripada Anda jaga perasaan Yesus, Anda tidak layak ikut Yesus. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Biasanya Anda akan jadi munafik nanti. Oh, jadi begitu ya. Ya sudah, terima kasih Pak Paul. Iya, dibaptis Pak. Dibaptis Pak. Kalau Bapak takut dibaptis, Bapak bilang sama saya, nanti saya suruh orang baptis Bapak nanti. Bukan apa-apa Pak. Di sini kan, mohon maaf nih, boleh dibilang nggak ada orang Kristennya nih di kampung ini. Loh, gampang, Bapak telepon itu kan ada di WhatsApp saya ada di layar. Ya, Bapak harus mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak dibaptis, membaptis itu kan nggak harus di kampungnya Bapak. Takut rame-rame juga kan kita menjaga yang di sini Pak. Jadi. Nah, berarti Bapak belum percaya Yesus, artinya Bapak belum selamat. Ya mohon maaf Pak, saya cukup percaya, tapi kita mengasihi, intinya jangan yang berbuat dosa, begitu itu sudah bisa diselamatkan Pak.
Kirain Belum. saya begitu loh. Enggak, itu harus ada satu perubahan. Ya, ada terobosan dulu di rohnya Bapak. Maka ketika Bapak berusaha mengasihi tanpa Yesus, kan tadi saya sudah bilang, kalau Anda bisa mengasihi tanpa Yesus, ya dicoba saja. Tapi dari pengalaman saya melihat banyak orang, nggak ada yang berhasil. Mengapa dia harus menerima Yesus dulu? Karena begitu dia ada pengakuan, ya, di situ nanti roh kita yang akan diperbaharui, disitulah kita bisa mengasihi dengan benar. Banyak orang menduplikat, banyak orang mengkopi pura-pura mengasihi, berusaha mencoba walaupun dia sungguh-sungguh, tapi gagal karena dia sendiri belum didamaikan. Bagaimana dia mau mengasihi orang lain sama dirinya aja dia belum berdamai. Bagaimana mau dia berdamai dengan dirinya kalau dengan Sang Pencipta aja dia belum berdamai. Begitu, Pak. Ya. Oh, mana nih orangnya kok hilang? Ya sudah, lanjut.